silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian Nissan Almera N16. Hari itu kita ada penggambaran N17 lagi baru. Masalah pun lebih kurang sama. So mari kita dengarkan apa kata owner itu sendiri. Kenapa dia datang pergi bengkel kita. Minta Cik boleh ceritakanlah apa masalah dia. Okey, terima kasih kepada 3M Workshop, 3M Auto Workshop. Saya datang ke sini bukan disebabkan saya dia kawan saya, tapi saya yakin dengan penerangan yang dia telah upload dalam YouTube, di mana kebanyakan kereta Almera ni memang masalah dia terutamanya aircon, dan penerangan yang diberikan dalam YouTube tu membuatkan saya tertarik untuk datang ke sini untuk mendapatkan khidmat beliau. Dan alhamdulillah setakat ni apa yang diberi penerangan terhadap tentang komponen-komponen dan juga masalah dalam kereta ni terutamanya aircon, saya telah diterangkan dengan detail. Dan setakat ni saya berpuas hati lah penerangan yang bacaan sebelum ni, bacaan sebelum datang 30 derajat Celsius. Dan sekarang ni bawah 5. Di bawah berapa? 5 kah? 5 darjah Celsius. Dalamnya tadi 4. Saya tengok ada 5 atau 4 begitulah bacaannya sudah. Dan pun kalau kita lihat pun dari segi pengukuran dia pun telah dibuktikan juga melalui alat ni, iaitu dari kompresor dan juga gas dia. Meter gas. Jadi saya merekomen kepada orang-orang di luar, sekiranya ada masalah yang sama, bolehlah datang ke 3M Auto, di mana dia punya owner bukan setakat peramah tetapi handsome boy juga, dan dia akan menerangkan dengan lebih detail dan lebih terperinci lagi. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih. Saya punya kawan yang handsome boy ni. Dia puji-puji saya ni macam dia meminta belanja. Boleh? Okey. Jadi insyaAllah. Jadi itu saja perkongsian. Jadi kita mau ceritakan masalah Almera N17 dan N16 ni ataupun Almera yang lain, tapi model bawah sikit dia agak tahan lah dia punya cooling coil. Tapi untuk model N17, N16 agak masalah pada cooling coil. So kita mau pastikan berapa adakah model ini N16. Kita tengok sini. Model kereta dia N16 coba flash dia. Hari itu kita buat penggambaran N17 cooling coil bocor. Okey. Kita tengok N16 betul lah. N16. Okey, hari itu N17. So kereta Almera juga, cuma dia lagi baru daripada ini pun bocor cooling coil. Jadi kalau yang baru pun pandai bocor cooling coil, nah kalau yang turun sikit lagilah cepat cooling coilnya. Jadi kita mau buktikan untuk kita mengetahui sistem komponen-komponen aircon itu berfungsi dengan baik, kita mesti menggunakan alat yang disebut sebagai meter gauge. So ketika dia sampai di sini, kita melihat meter di sebelah kiri saya ni, kompresor dia memang bagus, cuma gas dia agak drop. Jadi bila gas itu drop, bagian gas ni drop, kita beranggapan memang ada leaking, sebab benda tidak akan keluar kalau tiada bocor. Itu dia punya logik. So persoalan dia bocor di mana, itu yang kena cek. Pomen kena cek lah. Jadi apa yang pendekatan pertama kita buat untuk mengenal pasti di manakah kebocoran, sama ada di dalam ataupun di luar, kita kena cek dulu bahagian luar. Komponen-komponen di luar ni ada 6 item yang kita kena cek, bermula daripada kompresor, piping, pipe tengah, high pressure, condenser, dryer, pressure switch. Kadang dia keluar juga gas daripada pressure switch tu, dan juga di hose yang low pressure di sini. Ini okey, yang sebelah yang besar berpeluh-peluh ni sekarang ni adalah low pressure, iaitu return balik gas, dan yang kecil ni pipe panas ni adalah high pressure, iaitu pump ke cooling coil ke valve. Okey, jadi setelah kita buat pengecekan, iaitu kita buka bumper dan kita menggunakan pump bertekanan tinggi sehingga 300. Ini pump kita guna. Kita mendapati setelah kita pump dia hingga 300, kita masukkan angin sini, maju depan sikit, maju 300 kita pump dia sehingga 300, kita pump angin So kalau kita pump pakai gas, sayanglah kita punya gas, kita pump pakai angin. Jadi 300 kita pump, kita biarkan dalam masa 2 minit, 300 ni lama-lama turun, pergi 28, 25, mananya kompom sudah ada bocor. So kita mengenal pasti
tekanan tekanan makin turun, sambil itu kita cek pakai air sabun lah. Kita menggunakan pendekatan sederhana, yaitu cek pakai air sabun saja. Oke, kita cek pakai air sabun dan akhirnya tiada leaking di luar. So kita mengambil kesimpulan bila di luar tidak ada, jawabannya di dalam. Walaupun sebelum ini kita ada N17, kita tahu cooling coil bocor, tapi itu bukan jawaban kepada kesimpulan bila orang cakap tidak sejuk memang cooling coil, tidak. Kita mesti mengambil pendekatan sama juga, yaitu kena cek bagian luar. Sebab nanti kita salah ganti barang, kasihan customer. Bukan itu yang bocor. So kita sudah cek di luar, tidak ada jawaban bocor. Barulah kita ambil pendekatan untuk buka dashboard. Sebab untuk buka dashboard ini boleh dikatakan mencabar juga, sebab sampai buka wiper ni semua kita buka sebab ada nut satu di dalam yang tahan itu tulang. So saya tidak membicarakan tentang bagaimana cara buka dashboard, sebab video sebelum saya ini N17 saya ada part 1, saya ceritakan cara buka dashboard dia, dan N16 ini lebih kurang sama sahaja. So saya tidak cerita itu, cuma saya cerita bagaimanakah kita mengenal pasti kebocoran dan betulkah itu barang bocor. So untuk membuktikan dia bocor ataupun tidak, jom kita ke pump saya sini. So ini cooling coil yang asal dia. So dia punya cooling coil ini macam pump boat, keluar sudah bui-bui. Tengok, tekanan dia jarum pun makin turun, daripada 300 dia menurun. Mananya bocor. Jadi untuk mengenal pasti kebocoran kita akan rendam di air. Walaupun kita punya alat mengecek ini adalah agak sederhana, yaitu pakai drum saya dibelah dua. Alhamdulillah yang penting selesai masalah. Yaitu kita guna pump. Pump kita pump high pressure sehingga 300. Lepas itu kita rendam. Kalau dia tidak keluar bubble, mananya tidak leaking. Sebab ada certain kereta sebelum ini ada saya kongsi, Honda City 2004, cooling coilnya tidak bocor walaupun dia hitam legam. Tapi kita cuci guna chemical, dia kembali baru. So tidak bocor, kita rendam dan ownernya pun berpuas hati. 15 tahun bos, tidak bocor. Itu Honda City 2004. Jadi di situ kita mengambil pendekatan bahwa tidak semua bila kita buka dashboard mesti cooling coil bocor. Mungkin kita cuci saja kalau tidak bocor. Sebab apa? Kita rendam tiada bubble. Jadi kalau saya mau, sebenarnya ini benda itu bergantung kepada kejujuran kita. Sebenarnya saya boleh cucuk jarum tuh kalau saya mau kasih bocor. Jadi kita tidak mau pendekatan begitu. Kita mesti mau berlaku jujur dengan customer untuk memberitahu sama ada betul ataupun tidak. Jadi yang mahal itu bos, ya minta maaf lah, bukan kita kata saya ini jujur sepenuhnya ataupun jujur saya angkat bakul saya, tidak. Saya nak bagi tahu di sini, apabila kita berniaga, kita kena kasih tahu yang jujur supaya customer tahu apakah betul dia bocor. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Jadi kepada mereka di luar tuh, kalau nak buat aircon tuh, kalau bolehlah ya, carilah bengkel yang kita rasa percaya ataupun yakin insyaAllah boleh buat. So kami ini bukan juga pandai, kami pun baru belajar. Cuma iyalah, bilang orang kena buktikan dengan customer bahwa benda ini bocor. Tadi saya dah ceritakan macam mana kaedah saya, itu cek luar, kalau tiada di luar, di dalam. Setelah di dalam lagi, buka lagi, rendam lagi. Lepas tu bawa itu owner tengok sendiri, adakah dia betul-betul bocor. Sebab memang kita tengok meter jarum turun. Cuma kita mau kena pasti di mana bocor, kena rendam lagi satu kali. Walaupun kita tahu ada bocor, tapi apa salahnya kita rendam lagi sekali untuk membuktikan cooling coil itu bocor. So itu saja perkongsian pada hari ini. Yang paling penting, apa nasihat saya kepada pengguna-pengguna kendaraan, bukan saja Almera, apa saja kendaraan, sistem dia lebih kurang sama. Yaitu kita kena pasti sesuatu benda itu mesti menggunakan meter gauge. Tidak boleh kita main agak-agak saja, sebab dia melibatkan kos. Dan kos itu terpaksa ditanggung oleh customer. Kalau betul tidak apa, kalau tidak betul kasihan. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Pastikan meter yang saya tunjuk ini, sebelah kiri saya adalah bacaan kompresor, sebelah kanan saya ini yang merah ini adalah bacaan gas. Coba sini saya akan kongsi. Oke, kompresor yang bagus biasanya 25 hingga 45 dia punya range. Sekiranya kompresor Anda 50 ke atas, itu kena rest dulu baru sejuk aircon kau. So mananya kompresor sudah ada problem. So kalau kompresor oke, tapi gas tidak cukup pun tidak sejuk. So kompresor 25 hingga 40 itu range yang bagus. Kadang-kadang dapat kompresor original macam ini, original kompresor tak pernah ganti, bacaan dia cantik, 25 PSI. Oke, gas dia di sini dalam keadaan bonet terbuka. Kalau kita tengok ya, sekejap dia sambung Tengok.
Okey. Dia dalam keadaan 18 begitu dia cut off ataupun inilah 19 begitu. Tetapi dia punya range antara 15 hingga 2,5. Jarum ni tidak boleh lebih 2,5. Kalau jarum ni lebih 2,5 dia akan taktuk lama-lama dia tidak akan sejuk sebab kompresor sentiasa magnet itu taktuk. Jadi dia akan berbunyi. So kesimpulan daripada cerita tadi itu kita tengok apakah hasil dia. Dia datang 30 darjah Celsius, adakah memuaskan ataupun tidak? Jom kita tengok termometer suhu di dalam. Jom. Di sini. Ona sana lah kan? Okey. Kita tengok berapa bacaan dia. Kameramen belakang. Okey. Okey, sekarang ni kita sudah di dalam. Daripada 30 darjah. Okey, daripada 30 darjah ya. Kita tengok di sini bacaan dia. Dekat di bawah 5 tak silap saya. Lebih kurang. Sekarang kita buka pintu tadi dia mempengaruhi suhu luar lah. Sekarang dia di bawah. Jadi hari itu 30 di sini. 30. So itu saja perkongsian ini. Owner kita ada di sebelah dan cermin pun berkabus. Boleh kasih tengok kabus dia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan owner berpuas hati lah kan ya. Okey owner. Okey. Mantap ah. Mantap. Okey. Okey, jom kita keluar sekejap. Allah Akbar. So okey, mana kita punya kameramen? Okey, jadi itu saja kita punya perkongsian. Terima kasih kepada owner ni, kawan saya juga, orang paling handsome setakat ini. Ya. Terima kasih banyak karena memberi kepercayaan kepada 3M Auto Workshop untuk servis aircon dia. InsyaAllah kami bukan pandai, kami cuba buat yang terbaik saja. Mudah-mudahan beliau dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Okey, itu saja perkongsian. Jadi sekiranya video ini bagus ataupun memberi info yang bermanfaat, bolehlah subscribe pada kalau mereka yang baru jumpa lah, ataupun like ataupun share maupun komen sekiranya ada benda-benda yang mau ditanyakan ataupun mau dikongsi ataupun mungkin ada cara lebih baik daripada saya untuk cek leaking. Boleh kongsi di ruangan komen sana. Okey, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.